Tahu nggak sih ternyata ini cara pembuatan karet gelang atau kita kenal dengan karet dapur. Jadi pertama-tama bahan dasar karet itu masuk ke mesin pengaduk kayak gini. Nah, sampai itu terlihat seperti adonan dan diaduk merata. Terus dimasukkan ke mesin kayak penggiling gitu sampai jadinya kayak selebaran gitu guys. Setelah itu adonan kembali dimasukkan ke dalam mesin penggulung supaya lebih elastis. Dan di sini para pekerja sudah mulai memotong adonan yang sudah menjadi karet kayak gini guys. Nanti ya karet akan ditiup dengan blower dan dimasukkan ke dalam tabung, terus diuapkan supaya bentuknya jadi lingkaran. Terus sampai akhirnya dipotong kecil-kecil kayak gini, sampai menjadi karet kayak gini. Tahu nggak sih apakah kota Atlantis itu adalah kota yang hilang dan benar-benar tenggelam? Jadi awalnya Atlantis itu pertama kali dicetuskan oleh Plato, di mana dia menceritakan ada sebuah negeri yang makmur dan indah banget bernama Atlantis. Tapi rakyatnya itu sangat congkak dan tamak sehingga membuat dewa itu murka. Dan akhirnya terjadi gempa dan banjir yang hebat sehingga menenggelamkan kota itu. Namun yang masih menjadi perdebatan apakah hal itu adalah cerita fiksi atau benar terjadi. Sehingga banyak orang yang ingin mencari tahu keberadaan Atlantis sebenarnya. Bahkan banyak yang percaya kalau kota Atlantis itu berada di Indonesia. Namun sampai sekarang juga masih diteliti dan belum pernah ditemukan keberadaan dari Atlantis sebenarnya. Di dalam boneka ini terjebak nyawa seorang anak. Ini bener-bener serem banget guys. Jadi kisahnya dimulai dari anak kecil ini lagi iseng-iseng nulis di dinding nama dia gitu. Dia nulis nama dia Alma. Nah tapi setelah dia nulis, tiba-tiba ada boneka yang muncul dan mirip banget sama anak ini. Nah gak lama setelah itu dirinya langsung balik badan dan melihat ada boneka yang serupa banget sama diri dia. Bahkan dari pakaian dan topinya tuh juga sama. Akhirnya dia penasaran banget sama boneka itu. Tapi guys gak lama setelah itu pas dia lihat lagi boneka itu tiba-tiba hilang. Di situ dia mulai penasaran dan mencoba untuk mencari boneka tersebut. Tapi toko bonekanya tuh dikunci. Akhirnya pas dia pasrah, toko boneka itu tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Dan akhirnya dia masuk ke toko tersebut dan udah seneng banget melihat boneka yang serupa banget sama dia. Tapi tiba-tiba ada boneka ini yang kayak jalan sendiri. Setelah dia benerin posisinya, tapi kok boneka ini kayak mau kabur ya dari toko itu? Ternyata sebenarnya toko itu serem banget. Di dalam boneka ini terjebak nyawa seorang anak dan akhirnya benar-benar serem banget part 2. Jadi tiba-tiba dia lihat ada boneka yang mau kabur banget dari toko boneka tersebut. Tapi dia hirauin begitu aja karena boneka dia hilang dan ternyata ada di atas situ. Pokoknya pikiran dia hanya ingin mengambil boneka yang serupa banget sama dia. Tapi guys pas dia coba pegang bonekanya, dia tiba-tiba kayak masuk dunia lain dan langsung dia terjebak dalam tubuh boneka tersebut. Badannya nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak cuman bola matanya aja guys. Dan ternyata itu semua terjadi sama semua boneka lainnya. Dan ternyata semuanya terungkap bahwa toko boneka tersebut memang memancing anak-anak yang menulis namanya di depan toko bonekanya. Terus menarik perhatian mereka dengan boneka yang serupa dengan wujudnya. Sehingga nantinya anak yang pegang boneka tersebut akan terperangkap selamanya. Dan boneka ini padahal sudah memberikan dia kode untuk pergi dari situ. Guys, kenapa ya mereka semua berbaris menunggu sesuatu dan terlihat sedih banget? Ternyata mereka semua lagi menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kalinya kepada Dylan Barrier. Karena pria ini bernama Dylan mengalami cedera yang serius. Karena kepalanya terbentur saat dia bermain skateboard. Dan membuat Dylan mengalami koma. Dimana saat ini karena kondisi udah parah banget keluarga memutuskan untuk mencabut alat penunjang hidupnya. Dan bahkan banyak orang menunggu dia. Karena ternyata Dylan itu adalah seorang donor organ. Jadi dengan ia meninggal, dia juga mendonorkan organ untuk orang yang membutuhkan. Dan membuat 8 orang bisa hidup karenanya. Guys, tahu nggak sih ini cara membuat coklat koin? Jadi pasti kalian tahu dong coklat koin yang sering dijual kayak gini. Jadi yang pertama-tama mereka akan memakai coklat batangan yang gede kayak gini. Terus mereka lelekan jadi satu kayak gini. Nah terus setelah dilelekan, coklat itu akan dicampur dan diaduk secara merata. Nah setelah tekstur yang diinginkan tuh udah jadi guys. Lalu mereka akan pindahkan ke wadah ini. Sampai akhirnya coklat udah mengeras dan bentuknya menjadi satu lembaran kayak gini. Nah setelah ini adalah tahap paling memuaskan. Ini mulai dipotong-potong nih guys coklatnya. Bentuknya bulat-bulat menjadi seperti koin. Nah setelah coklatnya udah jadi bulat-bulat, langsung dia tinggal ditambahin kertas gold ini supaya hasilnya cantik banget dan jangan lupa dicetak di bagian atasnya. Jadi terlihat benar-benar koin guys. Dan sampai akhirnya tara udah jadi kayak gini. Tahu nggak sih ini cara menyelamatkan diri kalau mobil kamu tenggelam? Yang pertama aku tahu pasti panik banget, tapi kamu harus tetap tenang dulu. Dan jangan pernah membuka pintu kamu, karena itu akan susah banget. Dan ketika kamu buka nantinya semua air akan masuk ke dalam dan mobil kamu tenggelam. Tapi kamu bisa turunkan kaca kamu, dan nanti kamu langsung keluarnya lewat kaca kamu sebelum mobil kamu tenggelam.
Dan jangan pernah pecahkan kaca di bagian depan, melainkan bagian samping aja. Kamu bisa tendang kacanya di bagian atasnya, terus kamu bisa langsung berenang keluar dan naik ke atas. Tapi semoga hal ini tidak akan terjadi ke kalian. Terjebak di lift sama musuh yang dia benci banget, dan apa yang terjadi nggak nyangka banget guys. Jadi cewek ini bernama Laura yang dia itu lagi mau turun lift. Tapi tiba-tiba di lantai 6 musuh terbesar yang bernama Britney itu masuk. Jadi musuhnya memang tinggal di satu gedung yang sama dia. Mereka pun sebel banget kenapa mereka bisa satu lift, tapi tiba-tiba lift itu langsung bergoyang kayak jatuh gitu guys. Dan gak lama kemudian liftnya berhenti tapi stuck dan gak bisa kebuka. Nah sebelumnya kalau kalian bingung kenapa mereka bisa musuhan, jadi sebelumnya mereka itu temenan. Tapi si Laura itu suka sama satu cowok, dan si Britney malah ngerebut cowoknya dari Laura. Makanya mereka itu bisa musuhan semenjak itu guys. Nah balik lagi ke lift, si Laura udah bener-bener pusing banget. Lift itu jatuh lagi, tiba-tiba si Britney megang tangan Laura. Nah karena keadaan yang mendesak itu, akhirnya mereka tuh saling perhatian satu sama lain. Bahkan Britney cerita dia itu udah benci banget sama cowoknya sebenarnya. Karena cowoknya itu terlalu posesif, dia tuh pengen putusin cowoknya. Tapi Britney benar-benar minta maaf dan mau putusin cowoknya. Akhirnya mereka keluar dari lift dan temenan lagi. Anak ini membuang kamera dia yang rusak, tapi tiba-tiba kamera itu hidup dong guys. Ini benar-benar kaget banget. Jadi awalnya anak ini tuh memang punya hobi foto gitu guys. Dan dia itu adalah anak yang terbilang aktif banget. Tapi sayangnya pas dia lagi foto manjat tiang gitu, dia tiba-tiba terjatuh dan kameranya juga jatuh sehingga rusak guys. Nah karena kameranya rusak, akhirnya dia buang kamera itu. Tapi yang gak disangka tiba-tiba kamera itu malah bangkit dan hidup. Gak cuman itu aja, kamera itu juga panik kenapa dia tuh ada di tong sampah. Nah kamera itu sedih banget karena melihat kepergian dari anak itu dari lensa dia yang udah retak. Tapi dia gak tinggal diam guys, dia tetap ngejar anak itu supaya gak ngebuang dia. Sambil mengejar anak itu, dia tetap betulin terus diri dia. Sampai akhirnya dia ingin mencegah anak itu masuk ke dalam rumahnya ninggalin si kamera. Akhirnya keluar foto dari kamera itu dan langsung dilempar ke kaki anak itu. Tapi guys ternyata fotonya, kamera yang rusak tiba-tiba hidup dan melakukan hal ini part 2. Jadi walaupun kamera rusak, dia berusaha ngeluarin foto ke anak ini. Tapi anak ini benar-benar kaget banget pas lihat fotonya. Karena ternyata fotonya tuh hancur guys. Dia lihat lagi fotonya, benar-benar fotonya rusak karena lensa dia juga udah retak. Di situ dia sempat sedih banget, tapi guys nggak sampai situ aja. Dia nggak putus asa dan mencoba untuk foto berbagai pemandangan. Nah pemandangannya itu dia kumpulin jadi satu. Nah terus tiba-tiba anak itu dari jendela melihat foto-foto abstrak yang dikumpulin itu membentuk wajah dia. Terus dia kaget banget karena kameranya itu ada di sebelah dia lagi. Akhirnya dia sadar nggak buang kamera itu lagi, karena sesuatu yang rusak tetap bisa menjadi indah.